Oke, baiklah. Sekali lagi, teman-teman, saya mengucapkan selamat pagi yang berada di Indonesia. Selamat sore kita yang berada di Amerika. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah mulai pada waktu lalu. Dan, ya, oke. Dan ini adalah pelajaran yang kita sudah mulai dalam pelajaran mengenai righteousness atau kebenaran. Dan kita sudah pelajari pada waktu lalu itu adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah satu kebenaran, tetapi di dalam proses kita untuk dibenarkan itu ada dua hal yang Ellen White sebutkan, yaitu satu, kebenaran yang Tuhan perhitungkan kepada kita itu adalah kita di-justify atau kita dibenarkan. Dan kemudian kebenaran, jadi bahasa Inggrisnya ya, righteousness di-impute, itu adalah kita di-justify atau kita dibenarkan. Dan kemudian righteousness di-impart atau diberikan, kita itu di-sanctify atau disucikan. Jadi kita mau bagikan dia punya slide di sini yang mengenai kebenaran ini dia punya slide ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Oke, ini slide yang kita sudah belajar. Jadi kenapa kita harus tahu ini? Karena waktu kita belajar pekabaran justification by faith atau kebenaran oleh iman, itu Ellen White memberikan satu perbandingan yang sangat besar antara orang yang mengetahui pembenaran oleh iman dengan orang yang tidak mengetahui pembenaran oleh iman. Dalam gereja itu sendiri, itu dibandingkan 1:100. Jadi kalau ada orang yang di gereja 100 orang, mungkin hanya satu yang benar-benar mengerti pekabaran oleh iman. Itu ya yang Ellen White bilang. Dan berarti banyak sekali di gereja orang-orang yang tidak mengerti pekabaran pembenaran oleh iman. So, justification by faith atau righteousness by faith atau pekabaran malaikat ketiga. Sedangkan pekabaran ini sangat penting dan juga bukan hanya di gereja, dan kita juga lihat di dalam kelompok Bible Study, waktu kita belajar bersama-sama, banyak juga yang memegang akan pendapat-pendapat yang masih belum sesuai dengan pekabaran malaikat ketiga itu sendiri. Jadi Tuhan dalam kemurahannya terus membukakan kepada kita terang demi pekabaran malaikat ketiga. Dan buat saya pribadi juga lebih belajar, lebih Tuhan buka dan Tuhan buka dan Tuhan buka. Dan kita nggak mau stop di mana kita memberikan satu komentar yang mana kita sudah selesai belajar pekabaran malaikat ketiga, kita sudah mengerti. Tidak seperti itu ya. Jadi pekabaran malaikat ketiga itu adalah Injil kebenaran Tuhan, dan gospel itu dari Kejadian sampai Wahyu. Dan apakah ada kita bisa menyatakan bahwa saya sudah mengerti Kejadian sampai Wahyu, jadi sudah stop belajar sampai di sini? Tidak, justru semakin belajar, semakin kebenaran itu diungkapkan. Nah, contoh yang kita lagi belajar pada saat ini mengenai righteousness ini, ternyata kebenaran ini ada dua bagian yang kita harus tahu dalam hidup kita. Pertama itu, yaitu waktu kebenaran Tuhan diperhitungkan kepada kita, yaitu di-impute. Dan ini Ellen White bilang, kebenaran atau righteousness yang di-impute itu kita di-justify atau kita dibenarkan. Dan Ellen White katakan waktu itu, waktu kita di-justify by faith, itu sama dengan forgiveness of sin, adalah pengampunan dosa. Dan waktu kita di-justify atau kita dibenarkan, itu Ellen White katakan bahwa itu kita punya title to heaven, atau kita punya hak, atau kita bisa berkesempatan lagi untuk bisa kembali lagi ke surga. Ada hak yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali ke surga, karena first of all kita sudah hilang kita punya hak untuk kembali ke surga waktu kita berdosa, dan kita tidak ada kesempatan lagi untuk bisa kembali ke surga waktu di saat kita berdosa. Karena kondisi ya kita sudah belajar lah ya, karena kondisi di mana kita bisa kembali lagi ke taman Firdaus Tuhan, yaitu
perfect obedience dengan perfect righteousness. Itu perfect, tidak ada satupun dalam hidup kita yang berdosa. Tetapi Tuhan memberikan Dia punya kebenaran kepada kita, yang namanya kebenaran itu diperhitungkan pada waktu kita datang kepada Tuhan, benar-benar dan sungguh-sungguh bertobat dan mengakui dosa kita. Kemudian Tuhan ambil saya punya dosa, Dia berikan jubah kebenaran. Itu namanya kita di-justify. Tetapi dalam kebenaran itu kita sudah belajar ya teman-teman. Waktu Tuhan memberikan kebenaran, itu kita sudah belajar bahwa waktu kita menerima kebenaran itu sama dengan kita menerima Kristus di dalam diri kita. Nah, dan kita sudah belajar waktu kebenaran Kristus itu adalah sempurna, tidak ada cacat, tidak ada dosa, penurutan kepada Tuhan 100%. Jadi apakah waktu kita menerima Kristus dan kehidupannya, apakah akan dinyatakan buah-buah ketidakpenurutan? Atau ada cacat, ada noda dan dosa? Tentu saja tidak ya teman-teman. Di saat kita menerima kebenaran Kristus di diri kita, itu kita di-justify, dan buah ya, ini kita mau bilang buah dari seseorang yang sudah di-justify, itu adalah dia menghasilkan buah perfect obedience. Oke? Atau penurutan yang sempurna. Nah, pertanyaannya apa sih maksudnya penurutan yang sempurna itu seperti bagaimana? Nah, itu yang nanti kita akan belajar pada saat ini ya. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita, terang, kebenaran Tuhan, ya diikuti secara sempurna. Nggak ada yang misalnya Tuhan kasih terang 5 misalnya, terus saya bilang, oh yang kelima itu kita kayaknya nggak terlalu suka, atau yang kelima itu bertentangan dengan saya punya gaya hidup begitu. Jadi saya mau 4 saja. Nah, kalau kita 5 Tuhan kasih, kita hanya turut 4, itu kebenaran itu tidak, kita itu tidak bisa di-sanctify. Ini ya, karena pada waktu kebenaran Tuhan diberikan kepada kita, dan Ellen White bilang, true sanctification atau kebenaran yang sempurna itu adalah perfect obedience. Jadi kalau kita tidak menuruti secara sempurna, itu nggak akan bisa ada proses sanctification. Atau sanctification ini adalah penyucian. Dan kalau kita tidak disucikan dengan menuruti semua kebenaran yang Tuhan berikan, itu tidak bisa fit for heaven ya. Karena waktu kita baca kutipan yang kita sudah belajar bahwa pada waktu kebenaran Tuhan di-impart kepada kita, kita itu di-sanctify, dan itu adalah kita punya fitness for heaven. Fitness for heaven itu adalah saya punya kesesuaian dengan surga. Nah, kenapa kita perlu di-sanctify di sini? Oke? Atau kenapa saya harus ada perfect obedience? Dan kalau saya bilang perfect obedience, kalian sudah mengerti ya, itu adalah righteousness-nya Kristus di dalam saya, atau penurutan Kristus di dalam saya. Bukan penurutan saya ya, Kristus yang bekerja dalam saya. Dan kemudian orang lihat, oh Joy menurut, tapi ternyata itu semua adalah penurutan Kristus di dalam saya yang saya terima. Saya percaya ya, itu yang yang pendeta Jackie sudah kasih kutipannya. Saya menerima itu, saya percaya itu dengan iman, dan itu akan menghasilkan buah-buahnya atau buahnya, buah roh. Jadi kenapa kita perlu di-sanctify? Karena, atau perfect obedience, karena kita sudah belajar minggu lalu bahwa orang-orang di surga itu, jadi di surga itu yang dimana Ellen White tulis bahwa di surga itu semua makhluk di surga itu ada perfect obedience, perfect order, atau penurutan yang sempurna dan peraturan yang sempurna, harmonis di surga. Nggak ada kekacauan, nggak ada pertingkaian, tidak ada orang yang tidak menurut. Itu orang-orang di surga ya. Kemudian sekarang nih, saya mau masuk di surga. Jadi waktu saya mau masuk di surga, saya punya karakter di dunia ini harus fit atau harus cocok dengan karakter orang-orang yang ada di surga.
Makanya di kutipan Adventist Home waktu lalu kita baca, dia bilang, kita sebelum untuk jadi saints in heaven atau untuk menjadi orang kudus di surga, saya harus jadi saint in earth dulu, harus jadi kudus di bumi dulu. Jadi istilahnya saya punya karakter itu harus fit atau harus cocok dengan orang-orang yang ada di surga. Makanya yang kedua ini, waktu Kristus punya kebenaran diimpart atau diberikan kepada kita, yang akan menghasilkan perfect obedience, itulah kita punya fitness for heaven. Nah, dari pelajaran ini kita bisa meluruskan ya, kita bisa meluruskan ada pertentangan lah atau ada isu, ada perbedaan pendapat di dalam belajar Bible study yang mana Tuhan tidak menuntut perfection atau Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Karena kita nggak bisa sempurna, Tuhan punya kesempurnaan sudah diberikan kepada kita, jadi kita nggak dituntut lagi sempurna. Teman-teman, di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa kita itu dituntut perfect. Tetapi kita tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan di dalam kita, bukan saya yang berusaha, saya yang melihat hukum, bagaimana saya harus bandingkan saya punya diri dengan hukum seperti itu. Tidak, kita nggak melihat hukum, kita melihat kepada Tuhan. Kalau kita melihat kepada hukum, udah salah lihat kita. Karena hukum tidak bisa memberikan kepada saya righteousness. Hanya Kristus yang bisa memberikan kepada kita kebenaran. Hukum itu sebagai saksi yang mana, ini saya sudah lihat nih, ada perfect obedience di dalam orang itu. Tapi perfect obedience itu, ingat, itu karena righteousness-nya Kristus yang Kristus berikan kepada kita. Bukan saya punya righteousness. Bukan saya punya perbuatan-perbuatan menurut hukum, kemudian ada perfect obedience. Tidak seperti itu, teman-teman. Baik saya di-justify, baik saya dibenarkan, ataupun saya di-sanctify, perfect obedience, itu semua karena kebenaran Tuhan. Hanya satu. Oke? Jadi, dalam pekabaran ini dinyatakan atau diberikan kepada kita bahwa Tuhan menuntut perfection, teman-teman. Itu yang akan kita bahas ya pada saat ini. Kita bukan hanya belajar teori bagaimana kita dibenarkan oleh iman, bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kita. Bukan hanya seperti hanya knowledge aja ya, teman-teman. Harus ada dia punya hasil. Makanya waktu lalu kita sudah belajar bahwa Ellen White bilang, righteousness within akan ada righteousness without. Jadi istilahnya, kalau saya sudah di-justify nih, kalau saya sudah di-justify, saya sudah menerima kebenaran Kristus yang diperhitungkan, itu harus ada kebenaran yang di luar. Jadi, kalau kita lihat ya, perkataan-perkataan Ellen White atau Wagner dengan Jones, itu righteousness within, itu sama dengan kita di-justify. Nggak ada orang yang bisa lihat saya di-justify kan? Itu within ya, itu saya punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saya punya forgiveness of sin, saya mengaku kepada Tuhan. Kemudian nanti kita akan belajar dengan detail ya, nanti sesudah saya kasih cross, saya mau kasih dengan detail bagaimana ini bagaimana kita di-justify atau forgiveness of sin. Kita akan bandingkan dengan doktrin Katolik punya dengan Advent. Nah, kemudian kita lihat di situ, waktu kita sudah di-justify, saya dengan Tuhan, saya sudah minta ampun kepada Tuhan, itu kebenaran Tuhan itu akan terus bekerja di dalam kita, kemudian akan ada perfect obedience atau ada buah, yang itu namanya justify, righteousness without. Di luar, orang bisa lihat saya punya buah-buah kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah kebenaran Kristus di dalam diri saya. Jadi dengan pelajaran ini kita bisa lihat bahwa Tuhan menuntut perfection ya. Tuhan menuntut obedience di dalam diri kita. Perfect obedience. Seperti itu. Nah, itu yang kita sudah belajar pada waktu lalu. Jadi pelajaran ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tetap menuntut perfection. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri perfect,
Dan hukum yang kita sudah belajar waktu lalu, the law is perfect. Untuk untuk melihat saya perfect atau enggak, standarnya itu hanya diukur dari hukum, teman-teman. Dan hukum itu perfect, jadi hukum menuntut perfection. Untuk kita punya fitness ke surga harus ada righteousness. Dan standar righteousness, dan bagaimana seorang dinyatakan, atau bagaimana saya bilang, oh saya ini righteous, standarnya itu adalah hukum, dan hukum itu perfect. Dia menuntut perfection kepada saya dan teman-teman, seperti itu. Jadi itulah sebabnya kita harus benar-benar mengerti pekabaran righteousness by faith gitu ya. Yang mana semua itu adalah pekerjaan Tuhan di diri kita. Tapi kalau kita menerima Kristus dan pekerjaan Kristus yang Kristus melakukan dalam kita, itu kita nggak akan pernah bilang bahwa kita itu, Tuhan itu nggak akan menuntut perfection. Itu sudah salah, teman-teman. Doktrinnya itu sudah salah. Oke? Dan kemudian poin yang penting waktu lalu yang kita sudah belajar juga adalah bahwa untuk kita disanctify atau untuk saya disucikan dengan perfect obedience ya, kita disucikan, harus dimulai dulu dengan saya dijustify. Oke? Harus ada pengakuan dosa dulu. Ini kita sudah belajar waktu lalu ya. Dari perumpamaan Tuhan Yesus yang dia berikan kepada murid-murid dan juga pada orang-orang di saat itu, yang mana Yesus bilang, nggak mungkin dari pohon yang rusak itu akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Selalu pohon yang baik itu pasti akan menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin, nggak mungkin kalau nggak mungkin di dalam semak belukar itu akan menghasilkan buah ara, atau bushes itu menghasilkan, atau kita mengumpulkan anggur atau buah ara dari semak belukar atau yang berduri-duri. Nggak mungkin. Itu ada buah fig, ada buah ara dari pohon ara. Ada buah anggur dari pohon anggur. Nggak mungkin itu keluar dari buah yang berduri atau onak yang berduri. Itu nggak mungkin. Itu sama prinsipnya, teman-teman. Nggak mungkin buah yang jahat menghasilkan, nggak mungkin pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Pohon yang jahat pasti menghasilkan buah yang busuk, seperti itu. Makanya dari perumpamaan itu, Wagner memberikan penjelasannya bahwa nggak mungkin kita, orang berdosa nih ya, saya ini orang berdosa kan, saya sudah jatuh dalam dosa. Sebelum saya memohon pengampunan kepada Tuhan atau sebelum saya dijustify, tidak mungkin saya bisa perfect obedience, teman-teman. Nggak mungkin. Karena sebelum saya dijustify, saya itu sama dengan pohon yang korup. Oke, saya sama dengan pohon yang jahat. Pasti dari pohon yang jahat akan mengeluarkan buah yang jahat. Pasti dari hati yang jahat, saya itu pasti tidak akan bisa menurut akan hukum Tuhan. Itu sudah pasti. Karena ini prinsipnya ya, di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Jadi yang dinyatakan di sini adalah, saya itu, Wagner bilang, dia itu harus dibuat benar dulu sebelum dia melakukan apa yang baik yang dituntut oleh dia, atau yang mana Tuhan tuntut oleh dia, atau yang mana Tuhan mau dia lakukan. Seperti itu. Jadi nggak mungkin saya menurut hukum yang perfect, hukum yang adil, hukum yang suci, kalau saya sendiri masih orang berdosa, seperti itu. Jadi teman-teman, dalam pelajaran pembenaran oleh iman, dari saya pelajari ini ya, saya belajar pekabaran ini, satu hal yang Tuhan impress yang paling dalam kepada saya, teman-teman. Dia punya impression sangat jelas dan sangat dalam waktu saya belajar ini ya, teman-teman. At least saya punya impression ya, waktu saya belajar. Yang paling penting, teman-teman, langkah pertama, kan kita semua ini kita maunya ada perfect obedience. Bukankah seperti itu?
Bukankah teman-teman sometimes bilang atau saya sendiri bilang, "Kok saya jatuh? So saya jatuh, kenapa kok belajar pekabaran malaikat ketiga tapi apa namanya ya, sepertinya buahnya itu tetap kita jatuh, jatuh, dan jatuh, seperti itu. Apa salahnya di mana atau di mana sih Tuhan dia punya kunci yang saya belum dapat gitu. Akhirnya dari pelajaran ini, at least ya teman-teman yang saya dapat, at least saya dapat yang Tuhan nyatakan kepada kita teman-teman, kita itu kenapa, at least ini salah satu alasan, oke, yang saya mau bilang. Saya nggak tahu apa ada alasan-alasan lain yang Tuhan akan nyatakan di masa depan, tapi satu alasan teman-teman, yang saya mau bilang, yang saya mau bagikan kepada teman-teman, ini saya sudah share sama Dino. Saya bilang, dari kutipan ini membuat, dari kutipan ya, yang merah ini teman-teman, oke, yang merah ini yang Wagener share, ini kutipan membuka satu terang yang sangat besar kepada diri saya sendiri ya teman-teman, oke? Yang mana saya bilang, oh, no wonder saya itu tidak ada perfect obedience, atau no wonder kebenaran Kristus tidak dinyatakan di dalam diri saya secara sempurna, karena saya pertama-tama belum dijadikan benar ternyata. Jadi bagaimana untuk saya bisa dijadikan benar? Ya itu tadi, saya datang kepada Tuhan, mengakui dosa saya, oke, pengakuan dosa. Kemudian waktu pengakuan dosa itu terjadi, dosa saya berikan kepada Tuhan, kemudian kita di-justify, dibenarkan, oke? Saya dibenarkan karena di-justify atau justify dengan righteous itu sama ya. Dia punya kata itu sama, dibenarkan, disucikan itu sama. Jadi ternyata selama ini, teman-teman, saya mau share. Selama ini, waktu saya datang kepada Tuhan untuk confess saya punya dosa, teman-teman, itu ternyata selama ini itu hanya sekedar formalitas. Saya mau bilang. Formalitasnya itu adalah, oke, saya tahu saya berdosa, saya datang kepada Tuhan, ampuni saya punya dosa. Makanya nanti tadi saya bilang kita akan belajar benar-benar bagaimana proses justification take place. Itu teman-teman, saya datang kepada Tuhan, saya tidak menyerahkan saya punya hati kepada Tuhan. Saya tidak melihat betapa kejinya dosa itu. Saya tidak merasakan dengan betul-betul betapa Tuhan menderita karena saya punya dosa itu. Saya belum merasakan dengan sepenuhnya bagaimana kalau hanya satu dosa itu membuat saya hilang. Saya belum mengenal dosa itu dengan apa ya, dengan sesungguhnya, teman-teman. Dan saya punya proses untuk datang pengakuan dosa. Saya tahu teman-teman, dalam otak saya atau kesadaran saya yang paling dalam, teman-teman mau agree dengan saya atau enggak, atau teman-teman punya pengalaman sama seperti saya atau enggak. Pasti dari pengampunan dosa kita, misalnya ada satu yang kita bikin salah, kita bilang, Tuhan ampunilah dosa saya. Kalau saya nggak surrender, serahkan kita punya diri sama Tuhan, hati kita sepenuhnya, kita datang minta ampun, tapi kita tahu dari lubuk yang jauh paling dalam, kita akan bikin itu lagi. Teman-teman. Saya nggak tahu you guys experience atau enggak, tapi ada pengalaman di diri saya, sudah minta ampun, tapi saya tahu itu dosa yang saya bikin, saya nggak mau let it go atau mau bikin lagi seperti itu, teman-teman. Apakah Tuhan mau kasih dia punya righteousness? Atau apakah Tuhan mau justify saya dengan saya punya hati seperti itu, kira-kira? Nah, kalau saya in the first place, dalam langkah pertama, belum di-justify, atau saya belum di-made righteous, bisa nggak saya melakukan sesuatu yang baik? Atau bisa nggak saya yang tidak benar mengikuti atau menurut hukum Tuhan yang benar dan yang perfect? Bisa nggak saya yang nggak perfect, kemudian saya harus menuruti hukum Tuhan yang perfect? Bisa nggak seperti itu?
Impossible. Teman-teman, itulah at least salah satu kunci kenapa saya masih jatuh. Kenapa saya belum ada perfect obedience. Teman-teman, coba kita baca lagi dengan lebih teliti ya teman-teman. Coba kita baca lagi dengan penuh doa. Kita baca lagi untuk teman-teman yang hadir. Ini kutipan ini, oke? Mari kita baca bersama-sama karena dari kutipan ini kita dapat satu titik. Titik ini saya bilang, ini at least yang menjawab pertanyaan kenapa masih ada pelanggaran dalam hidup saya. Oke, mari kita baca lagi ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, karena ini sangat penting. Sangat penting supaya teman-teman yang saya bisa melakukan langkah pertama. Langkah pertama gagal, proses sanctification nggak akan pernah terjadi teman-teman. Guarantee, bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang, saya hanya repeat mengulang apa yang Tuhan sudah kasih dari firman-Nya dan juga yang ditekankan oleh Wagner ya. Oke, mari kita baca bersama-sama, oke? Mari kita baca. Ini mengulang, tapi ini pengulangannya sangat-sangat penting, teman-teman. Oke, kita baca. Untuk mengatakan manusia tidak dapat, that is to say, itu dikatakan, oke, jadi ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari mana? Wagner mengambil Lukas 6, 43 sampai 45. Dia mengambil ayat yang di sini dia kutip ayatnya. Kalian bisa baca lagi ya di buku Christ and His Righteousness. Ini ada source-nya, kalian bisa cek sendiri. Dia ambil perumpamaan Tuhan Yesus, terus dia bilang, dia kasih keterangan. That is to say, ya, itu dikatakan bahwa manusia tidak bisa melakukan yang baik sampai dia harus dijadikan baik dulu. Oke? Jadi teman-teman, saya nih yang belum baik. Saya yang evil. Masih ada dosa. Saya belum di-justify. Saya belum di-made righteous. Belum. Saya punya pohon masih jahat nih. Bisa nggak saya melakukan yang baik kalau saya masih belum di-justify atau di-made righteous? Saya punya hati yang evil, nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti itu. Makanya, dia bilang, itulah sebabnya, ini ya, dia bilang, excuse me teman-teman, itulah sebabnya, dibilang di sini, itulah sebabnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berdosa, ini ya, orang berdosa itu adalah orang yang belum di-made righteous, oke? Proses langkah pertama belum dia bikin. Atau dia bikin pun hanya sebatas formalitas. Hanya datang kepada Tuhan, mohon ampun, tapi nggak tahu di dalam hatinya belum serahkan sepenuhnya dosa itu kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah, itulah sebabnya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdosa tidak ada efek apapun untuk membuat dia benar. Jadi teman-teman, waktu saya berdosa nih, saya bilang, oke, saya mau menurut hukum nih. Sedangkan hukum menuntut perfect obedience. Seperti itu. Jadi orang yang berdosa nih, sekarang mau melakukan hukum Tuhan, misalnya mau menurut hukum Tuhan. Bisa nggak saya berdosa untuk menurut akan hukum Tuhan yang sempurna? Ya nggak bisa. Sedangkan hukum menuntut kesempurnaan, makanya dibilang orang yang berdosa tidak ada efek apapun yang dia buat untuk membuat dia benar. Tetapi justru sebaliknya, but on the contrary, keluar dari hati yang jahat, dari hati yang jahat, coming from an evil heart, they are evil. Jadi apapun yang keluar dari evil heart, karena saya belum di-justify, saya belum dibenarkan, saya masih ada dosa yang saya senangi, waktu saya datang kepada Tuhan hanya formalitas datang mohon ampun saya punya dosa, tapi dalam hati saya masih menyukai akan dosa itu, saya punya hati ternyata masih jahat teman-teman. Jadi
Jadi coming from an evil heart, they are evil. Apapun yang keluar dari hati yang jahat, pasti itu ada sesuatu yang jahat dan akan menambahkan kepada seluruh and so add to the sum of his sinfulness. Jadi teman-teman, kejahatan itu akan menambahkan kepada keberdosaannya dia. Jadi saya yang berbuat jahat, saya sudah berdosa, oke? Misalnya saya melakukan perbuatan yang baik atau menurut hukum. Nggak bisa saya menurut hukum gitu teman-teman, karena saya masih jahat ini. Karena dia bilang dari hati yang jahat pasti akan mengeluarkan sesuatu yang jahat. Jadi karena saya punya hati masih jahat, apapun yang saya lakukan itu adalah kejahatan, dan kejahatan itu akan menambah kepada dosa-dosa yang saya sudah bikin. Jadi kalau teman-teman lihat ini sangat mengerikan teman-teman. Sangat mengerikan kita punya kondisi kalau langkah pertama saja kita sudah gagal teman-teman. Terus dibilang di sini, hanya only evil, hanya kejahatan yang bisa keluar dari hati yang jahat dan akan menambahkan kejahatan dan tidak bisa membuat seseorang and multiply evil cannot make one good deed. Jadi kejahatan yang sudah banyak tidak bisa membuat satu perbuatan yang baik, teman-teman. Itulah sebabnya tidak berguna, it is useless, tidak ada gunanya untuk orang yang jahat berpikir untuk menjadi benar dengan usaha-usahanya. Nah, ini teman-teman pekabaran malaikat ketiga. Apa ada usaha-usaha yang saya harus lakukan untuk membenarkan diri saya? Sedangkan dari pertama pun saya itu sudah jahat, hati saya jahat, keluar perbuatan yang jahat. Jadi perbuatan-perbuatan yang jahat yang keluar itu yang keluar dari saya tidak bisa membuat satu perbuatan yang baik pun. Makanya jadi teman-teman, ini yang Wagner bilang, nggak usah pikir deh kalau kamu kamu belum datang mengakui dosa kepada Tuhan, belum benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri dan menyerahkan dosa, terus kemudian kita mau bilang, "Saya mau berusaha untuk mengikuti hukum Taurat, menurut hukum Taurat supaya saya jadi benar." Forget about it, useless teman-teman, nggak ada gunanya teman-teman. Nggak ada gunanya saya yang belum dijadikan benar, kemudian saya mau berusaha melakukan yang benar, itu nggak akan bisa terjadi. Malah apapun yang saya lakukan, Ellen White punya kutipan adalah, itu sudah dikontaminasi oleh dosa. Itu yang Ellen White bilang. Jadi, langkah pertama yang saya harus bikin adalah, ini yang membuka terang ya, yang tadi saya bilang, yang tadi saya bilang bahwa yang terang yang Tuhan nyatakan kepada kita dengan sangat terang adalah dia harus dijadikan benar dulu sebelum dia melakukan yang baik yang dituntun dan yang dituntun dari dia dan yang mana dia mau lakukan. Jadi teman-teman, kalau saya mau melakukan sesuatu yang benar, yang dituntut oleh Tuhan atau yang Tuhan mau atau yang saya mau, ada keinginan, kita harus dijadikan benar dulu teman-teman. Justification harus terjadi dulu sebelum proses sanctification itu gitu loh. Karena proses sanctification itu atau perfect obedience nggak akan bisa terjadi dari evil heart atau dari hati yang jahat. Hati yang jahat pasti akan keluar buah yang jahat. Hati yang jahat nggak bisa disanctify karena sanctification itu adalah perfect obedience gitu. Jadi saya harus di-justify dulu, dibenarkan dulu oleh Tuhan sebelum ada perfect obedience terjadi. Jadi justification dulu terjadi sebelum sanctification terjadi dalam hidup kita. Nah, teman-teman, itu yang saya lihat ya. Nah, sekarang kalian connect, oke? Coba kita connect
Kasih hubungkan ini dengan Day of Atonement di zaman bangsa Israel dulu. Waktu kita baca kutipan ini, teman-teman, saya punya pikiran langsung teringat di Day of Atonement dulu ya. Di Day of Atonement dulu, di waktu imam besar mau masuk di bilik yang maha suci, sebelum imam besar masuk di bilik yang maha suci, kira-kira apa yang bangsa Israel harus bikin dulu, teman-teman? Apa kira-kira yang Tuhan minta kepada mereka untuk mereka lakukan? Bukankah kita ini hidup di dalam Day of Atonement atau hari Grafirat? Iya kan? Jadi di saat itu teman-teman diminta apa? Berdoa, berpuasa, menyelidiki hati teman-teman. Ini baru kita bisa connect ya dengan pekabaran malaikat ketiga yang ada di sanctuary kan Tuhan masuk ke dalam bilik yang maha suci kan sekarang. Jadi sekarang ini adalah waktu teman-teman dan saya sendiri untuk menyelidiki hati kita. Aduh Tuhan, kira-kira dosa-dosa apa yang saya sudah bikin, yang saya belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan memohon pengampunan gitu. Kira-kira ada terang apa kira-kira yang saya sudah terima di masa lampau atau sekarang yang saya sudah terima? Terus dari terang itu saya langgar seperti itu. Atau ada hukum yang saya tolak atau saya langgar atau saya ya melanggar akan hukum itu. Dan kemudian kita tanya kepada diri kita sendiri. Waktu saya bilang, "Tuhan, ampunilah dosa saya." Terus kita bilang, "Ampunilah dosa saya yang begitu banyak." Teman-teman, kalian harus spesifik, kita harus spesifik. Dosa mana sih yang begitu banyak itu yang mana gitu. Karena kalau kita belajar Steps to Christ, Tuhan mau kita mengakui dosa kita secara spesifik. Makanya nanti proses justification kita harus belajar dengan detail teman-teman. Karena ini langkah yang sangat krusial, sangat penting untuk proses sanctification bisa terjadi. Dan itu harus dilihat dari pekabaran di kayu salib, teman-teman. Karena kalau kayu salib kita nggak bisa lihat dengan benar, pasti saya jamin, guarantee kita akan datang mengakui dosa hari demi hari dengan cara yang sama. Hanya sekedar formalitas. Doa makan, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini, berikan kesehatan, kekuatan kepada diri kami, terus, dan ampunilah dosa kami begitu banyak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bangun pada pagi hari ini, tolonglah kami sepanjang satu hari ini, ampunilah dosa kami begitu banyak, dalam nama Yesus, amin. Kemudian mau tidur. Tuhan terima kasih satu hari ini, Tuhan sudah jaga dan pimpin, sekarang kami mau tidur, jaga dan istirahat, ampuni dosa kami yang begitu banyak, dalam nama Yesus, amin. Teman, mungkin kalau kalian dengar kayak rasa lucu dan bilang, aduh, sepertinya itu pengalaman kita semua. No wonder. No wonder kita nggak bisa jadi perfect karena begitulah cara kita datang kepada Tuhan untuk pengakuan dosa gitu teman-teman. Kita nggak melihat betapa dosa itu seperti apa gitu, seperti yang Tuhan lihat. Nah justru dari pekabaran ini mau kasih lihat dosa itu seperti apa gitu. Dan apa yang Tuhan pertaruhkan untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah itu yang kita harus lihat. Dan kita harus lihat dalam terang kayu salib ya teman-teman. Karena teman-teman, aduh, Tuhan menunggu perfect obedience teman-teman. Tuhan menunggu buah-buah dinyatakan kepada kita di mana dia punya image, dia punya karakter di Christ Object Lesson halaman 69 perfectly. Secara sempurna dia punya karakter ada di gereja atau dalam diri kita, kemudian dia akan datang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok pekabaran yang kita sudah terima dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun bertahun, sudah ganti dari doktrin ini ke doktrin ini, dari sini ke sini. Kok kesempurnaan itu tidak pernah terjadi, at least di dalam diri saya sendiri gitu. Kok karakter Tuhan secara sempurna nggak dimanifest di dalam diri saya? Itu kenapa? What is wrong begitu?
Ternyata waktu belajar justification and sanctification, saya lihat, wow, saya punya pengakuan dosa kepada Tuhan itu teman-teman, I'm telling you, itu kebanyakan formalitas. No wonder kita punya hati itu jahat terus. No wonder kita itu belum di-justify, belum di-made righteous sama Tuhan. Makanya no wonder perfect sanctification nggak pernah terjadi. Kita hanya khotbahkan, oh kita harus perfect, kita harus begini, begini, begini. Tapi kita nggak tahu dosa itu bagaimana, bagaimana pengampunan dosa itu yang benar-benar itu bagaimana. Dan bukan hanya sekedar mengampuni dosa saya yang begitu banyak, kita harus spesifik. Dosa itu harus spesifik akui kepada Tuhan, teman-teman. Itu yang Ellen White bilang, bukan saya bilang. Dan kalau kita menyakiti orang lain, suami, istri, anak-anak, tetangga, orang tua, siapapun, teman kerja, kita harus akui sama mereka. Dosa itu nggak ada yang harus kalau kita berbuat dosa itu harus diakui, teman-teman, harus diakui kepada Tuhan. Baru kita bisa menerima kebenaran Kristus dan mana kebenaran Kristus itu di-impute. Tetapi proses pengakuan dosa itu pun itu karena hasil pekerjaan Roh Kudus gitu. Bukan pekerjaan saya yang tiba-tiba, oh saya mau mengakui dosa saya mau jadi orang baik. Tidak teman-teman, saya sendiri jahat adanya. Kalau ada mau pengakuan dosa, mau jadi berusaha mau ada pikiran mau baik, itu di Yohanes bilang, kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah saya yang menginsafkan diri saya sendiri? Itu pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, ini dari Tuhan, bukan dari usaha manusia, teman-teman. Jadi itu impression, teman-teman, yang datang kepada saya akhir-akhir ini. Dan saya share sama Dino ya, sama suami saya. Saya bilang, ini impression yang sangat kuat yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya nggak ada perfect obedience gitu? Ternyata saya nggak melihat dosa itu. Ternyata proses justification nggak pernah terjadi di dalam diri saya gitu, teman-teman. Dan waktu saya sadar akan hal itu, saya bilang, aduh Tuhan, ternyata selama ini, inilah dia punya masalah, at least yang saya tahu ya teman-teman. Kalau Tuhan buka lagi yang lain, puji Tuhan karena semua harus dibukakan. Bagaimana untuk saya bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan bukan karena saya yang benar, karena saya menerima kebenaran itu sendiri. Dan salah satu kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah proses justification. Dan justification itu adalah waktu saya ask for forgiveness dan saya dibenarkan. Tetapi ask for forgiveness itu pun bukan hal yang tadi saya bilang, yang saya sudah kasih contoh. Tidak seperti itu, teman-teman. Harus ada keinsafan, kesadaran di kita bagaimana cara kita mengakui dosa, teman-teman. Baru proses sanctification bisa terjadi. Karena kalau salah kita dalam proses pengakuan dosa, sanctification tidak akan bisa terjadi, teman-teman. Nggak ada fitness for heaven. Kita pasti teman-teman, guarantee dalam satu hari itu pasti kita melanggar. Kalian, ini pengalaman saya sendiri, teman-teman, oke? Saya nggak tahu kalian mengalami hal yang sama atau enggak, tapi pasti langkah kita dalam hari itu, dalam memulai kita punya hidup, atau dalam kehidupan kita, pasti proses justification belum terjadi, teman-teman. Itu udah pasti, kalau kita tidak menurut, itu sudah pasti. Dan kalaupun teman-teman sudah mengakui semua dosa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, makanya kan di Mazmur 139, search me, O Lord, cari. If there's any iniquity, kalau ada dosa, cari, teman-teman. Inilah saatnya, Tuhan, saya punya dosa. Saya harus selidiki, saya punya hati, saya punya dosa yang mana saya belum akui, yang benar-benar sungguh-sungguh ya akui, teman-teman. Dan kalau kita akui dosa itu, Ellen White bilang, itu saya harus ada hateful for sin. Benci sekali dosa itu. Bukan saya akui dan saya bilang, oh saya akui, tapi pasti saya akan bikin lagi. Enggak seperti itu, teman-teman. Enggak. Yang saya kasih ke Tuhan itu adalah sesuatu yang saya benci.
Bukan saya ampuni dosa saya yang begitu banyak, kemudian yang saya bikin itu, saya tahu saya akan bikin lagi karena saya tahu saya mau akan hal itu. Bukan saya benci, tapi I love it. I love it, I don't hate it. Ya kalau kalian love, nah kenapa kasih ke Tuhan? Itu sama dengan berbohong gitu. Kalau kasih ke Tuhan sesuatu yang saya benci, yang saya nggak mau gitu, dan Tuhan juga nggak mau ada di saya. Karena kalau saya ada itu yang membuat saya binasa, karena saya nggak bisa make something yang right dalam hidup saya kalau saya belum di made right in the first place. Seperti itu. Kita nggak bisa berbuat satu yang benar kalau saya sendiri belum dijadikan benar dalam langkah pertama. Oke? Jadi teman-teman dan saya rasa yang diimpress paling dalam sama saya adalah dalam proses justification, teman-teman. Tapi saat ini kita akan belajar satu hal yang penting, bagaimana proses sanctification itu bisa terjadi ya. Kemudian kita akan kembali dalam pelajaran the cross untuk melihat betapa kejinya dosa itu. Dan saya lihat bahwa kalau kita nggak ngerti the cross, kita nggak akan bisa melihat betapa dosa itu bagaimana. Dan kalaupun saya minta ampun sama Tuhan, saya yakin dan percaya kita punya attitude, kita punya sikap pasti sama dengan bangsa Israel bawa domba di Ka'bah tapi nggak tahu dia punya arti apa. Dan Tuhan Yesus datang, mereka sendiri yang menyalibkan Tuhan Yesus. Itu pasti teman-teman. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Oh, kalau Yesus datang, pasti kita akan terima Yesus. Saya akan terima dia punya kebenaran. Kalau kita sendiri aja sama seperti bangsa Israel, melakukan upacara-upacara di Ka'bah, hanya formalitas, nggak tahu artinya apa. Emangnya domba itu dibawa untuk apa sih, teman-teman? Bukankah itu untuk pengampunan dosa? Iya kan? Apakah orang Israel mengerti enggak benar-benar apa itu artinya apa? Mereka bikin hanya formalitas, teman-teman. Terus kita baca bangsa Israel, "Aduh, bangsa Israel kok orangnya mereka itu rebellious sekali, suka berontak. Lihat mereka dari Mesir keluar, mereka punya." Kita kalau baca cerita bangsa Israel, bukankah teman-teman jadi kesel gitu ya? Kesel sekali lihat, apalagi mereka membuat patung pahatan, patung emas, dan banyak sekali mereka punya komplain, aduh, kalau baca itu kayak gregetan gitu. Teman-teman, kita itu sama dengan mereka, teman-teman. Exactly the same. Kita mengulangi mereka punya pengalaman, teman-teman. Karena yang kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita ataupun dalam mengaku sebagai orang Advent, itu semua secara formalitas. Dan kita pun memelihara hari Sabat, saya yakin itu formalitas, teman-teman. Kenapa? Saya lahir dari Advent kok, orang tua saya Advent, kita pergi ke gereja harus hari Sabtu, hari Sabat. Mengerti nggak itu makna hari Sabat itu apa? Kalian lihat itu semua hanya proses formalitas sebenarnya kebanyakan dalam hidup kita. At least dalam kehidupan saya, teman-teman. Oke? Dan dari pelajaran ini saya lihat, aduh ternyata kita punya langkah itu sudah salah gitu. Sudah salah, langkah pertama salah gitu. No wonder langkah kedua dan ketiga, keempat nggak bisa terjadi karena kita nggak ngerti langkah pertama itu sebenarnya bagaimana gitu, teman-teman. Saya ini sangat prideful, sangat sombong, dan sangat mmm, bermegah diri, sampai nggak ada kerendahan hati untuk datang mengaku dosa kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kita kepada orang yang kita sakiti gitu. Itu kan membutuhkan satu kerendahan hati untuk melakukan itu, teman-teman. Jadi kita punya musuh diri sendiri, teman-teman, oke? Kita punya musuh itu adalah diri sendiri, teman-teman. Jadi dengan pekabaran malaikat ketika mau taruh ini semua kita punya kesombongan, tapi semua kita harus lihat di kayu salib, teman-teman. Di kayu salib itu adalah perfect example dari kerendahan hati, dari apa ya, teman-teman, dari seseorang yang sangat tinggi posisinya datang ke paling yang rendah. Itu the mind of God. Bukan carnal mind ya, teman-teman. That's the mind of God. Jadi, at least itu yang saya bisa share kepada teman-teman yang
kita belajar pada waktu lalu, yang mana yang paling sangat itu ya, yang sangat Tuhan impress kepada kita, we need to go back di justification by faith, yang dimana kita di-justify. Ternyata kalau kita belum di-justify in the first place, ternyata yang righteousness yang Tuhan akan mau impart kepada kita untuk perfect obedience, itu nggak bisa terjadi. Karena Tuhan mau impart dia punya righteousness, yang yang impute ya, yang mau impute dia punya righteousness, untuk supaya kita di-justify, saya tidak, memenuhi kondisi itu, teman-teman. Kondisi pengampunan dosa saya itu ternyata semua munafik, teman-teman. Nggak sungguh-sungguh. Nah, itu dah sebabnya kita harus belajar kita rasa ya. Yang paling penting itu harus belajar yang pertama. Oke, bagaimana kita menerima kebenaran Kristus, menerima kebenaran Kristus yang Kristus perhitungkan kepada kita supaya kita dijadikan benar. Kemudian paling righteousness within akan menghasilkan righteousness without. Itulah pohon yang benar dulu, baru menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang jahat, yang akan bisa menghasilkan buah yang baik. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu yang saya bisa share dari poin yang penting yang saya bilang saya ingin ulang lagi untuk pada saat ini, untuk membagikan kepada teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan di dalam proses sanctification. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan di dalam proses sanctification di sini, sebelum saya lanjutkan dalam proses sanctification, apakah mungkin ada teman-teman dari saya punya review ya minggu lalu, dan saya tekankan lagi apa yang Tuhan impress dalam diri saya waktu belajar pelajaran ini. Apakah teman-teman ada pernyataan, komentar, atau apapun yang mau dibagikan, atau mau di-share, atau mau ditanyakan? Kalau kita tahu, kita bisa jawab, atau ada teman-teman yang tahu, kita bisa jawab sama-sama. Kalau kita pun belum menemukan jawaban yang tepat, kita bisa belajar sama-sama dan bisa share dalam next meeting. Oke, saya kasih kesempatan, ada yang mau berkomentar atau berpendapat atau bertanya, silakan. Sebelum kita lanjut dalam sanctification. Apakah Pendeta Jeki mau berkomentar? Ya. Oke, silakan. Terima kasih, Joy. Jadi, thank you, Pastor. Ya. Yang Lukas pasal berapa tadi? Boleh 6. ke atas? Ya, 6. Ya. Ini kan dari pohon yang baik akan keluar buah yang baik, ya. 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 Dari buahnya lah kamu mengenal dia. Ya. Jadi begini, kita harus berbuah, itu kuncinya. Ada buah yang harus keluar, begitu ya. Ya. Ada Ya. buah yang harus keluar dari diri kita. Nah, terus kita kan terpancing nih. Oh, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Yes. Oh, harus begini, kan gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita belum dibenarkan, berarti yang buah yang keluar, sebaik apapun itu terlihat oleh orang lain, That's right. kan ini kan harus terlihat orang lain. Orang lain juga bisa merasakan, dan orang lain merasakan itu ya kebaikan gitu. Betul. Tapi sebenarnya itu karena sumbernya masih kotor, belum baik, ya. Maka itu di mata hukum tidak bisa diterima. That's right. Iya, tidak bisa diterima. Itu sebabnya kita harus dibenarkan dulu. Ya. Dibenarkan dulu. Betul. Dan itu bukan kebenaran kita. Yes. Nah, dari bagaimana kita bisa dibenarkan? Kan perbuatan kita dosa. Maka disitulah kita menggunakan kemauan kita itu untuk mau nggak kita dibenarkan. Ada kemauan dulu situ, dan disitulah
kekuatan manusia itu kan sebenarnya bagian kita. Ya. Kita menerima, ya, percaya dan menerima bahwa Yesus sudah jadi juru selamat saya. Yesuslah kebenaran saya. Ya. Maka setelah saya percaya dan menerima, maka saya dibenarkan. Nah, itu ya, dibenarkan. Betul, betul. Galatia 4 ayat 4 itu kan Yesus dikatakan dibuat ya. di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, padahal kehidupannya tidak di bawah hukum Taurat. Yes. Jadi Yesus dibuat di bawah hukum Taurat supaya kita yang hidupnya di bawah hukum Taurat, akan menjadi tidak di bawah hukum Taurat. Nah, itulah nanti sanctification-nya. Yes. Tapi maksud saya di sini adalah kita akan bisa mengeluarkan buah yang baik setelah ada pembenaran tadi, dibenarkan. Ya, itulah yang saya dapatkan tadi, maksud dari Joy tadi kan. Ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan pembenaran, kita juga harus mengeluarkan buah, begitu loh. Ya, betul. Nah, jadi buah yang kita keluarkan itulah tadi penurutan, karena itu yang memang dituntut oleh hukum. Jadi bedanya seseorang yang berbuat sesuatu yang benar tanpa pembenaran, maka tetap dia tidak bisa. Ya, tapi setelah mendapatkan pembenaran, barulah buahnya itu adalah buah yang akan diterima oleh hukum itu. Betul, pasti hasil. Iya. Dari situlah kita akan bergerak kepada penyucian tadi, ya kan? Penyucian tadi. Apa namanya? Sanctification. Righteousness di-impart. Iya. Ya. Ya. Saya hanya mengulang saja supaya saya tidak salah dalam pemahaman. Saya saja yang saya berikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pastor Jackie. Jadi yang Pastor Jackie tadi bilang itu betul, itu pengulangannya itulah kesimpulan yang kita belajar so far. Dan teman-teman yang saya berikan itu pun, itu saya sendiri pertama-tama nggak ngerti gitu ya. Maksudnya kenapa saya masih jatuh-jatuh, kenapa masih ada kejahatan yang saya lakukan. Baru mendalami lagi ini pelajaran justification and sanctification. Baru saya dapat dia punya kunci yang ada Wagner kasih di sini, yang tadi Pastor Jackie sudah mengulang apa yang saya bilang. Oh, ternyata dia punya kunci di sini gitu loh. Kenapa saya belum ada sanctification, yang itu perfect obedience? Ternyata karena saya di dalam langkah pertama itu saya belum dijadikan benar. Buah saya itu, pohon saya itu bukan buah, sorry ya. Pohon saya itu ternyata masih korup. Dan walaupun teman-teman yang tadi ya Pastor Jackie bilang, ada suatu misalnya yang baik yang saya lakukan, yang orang lihat di luar. Teman-teman, dari prinsip Alkitab dia bilang gini, oke, mari kita buka ya, supaya kita lihat di sini, supaya kita lihat dia punya dari ayatnya ya. Ayub 4 ayat 4. Oke? Ayub 4 ayat 4. Bisakah, who can bring, siapa yang bisa membawa keluar sesuatu yang bersih dari sesuatu yang tidak bersih? Tidak ada. Jadi istilahnya, kalau saya unclean, nih saya punya pohon, kalau di sini, di Lukas 6, saya punya pohon unclean, atau saya unclean, saya ini corrupt, saya ini evil. Bisa nggak yang evil menghasilkan sesuatu yang baik? Nah, kemudian orang bertanya, nah gimana dan misalnya saya masih berdosa nih, belum mengakui dosa saya, terus saya belum ada justification yang terjadi dalam diri saya. Tapi ada perbuatan yang baik yang keluar. Teman-teman, apapun perbuatan baik yang kita keluar, Ellen White bilang itu
pasti dari selfish motive. Itu pasti saya punya motif yang selfish. Contoh, saya mau berbuat baik, saya menurut, saya membagikan, misalnya memberikan sesuatu sedekah kepada orang atau uang. Dari hati yang belum disanctify, atau dari hati yang jahat nih, yang unclean atau evil, pasti teman-teman, dari kesadaran kita yang paling dalam, kita pasti akan, kita mau berbuat baik nih, eh, karena saya tahu kalau saya memberi, Tuhan pasti akan memberi lagi kepada saya. Pasti kalau saya beri, terus ada orang yang lihat nih, orang lihat yang ini akan bilang, "Oh, lihat itu Joy, kasih uang kepada si A, kasih baju kepada si B, kasih ini, kasih ini." Jadi mau sadar tidak sadar teman-teman, saya punya diri yang jadi pusat ya. Istilahnya saya mau berbuat baik, tapi ada sesuatu yang dari diri saya yang pasti mau ditonjolkan seperti itu. Saya mau berbuat supaya orang menyukai saya mau berbuat baik supaya orang puji saya mau berbuat baik supaya pasti ada satu alasan mengenai diri saya. Itu pasti, Ellen White bilang itu selfish motive. Dan Ellen White kasih contoh bangsa Israel. Jadi contoh bangsa Israel itu adalah, Ellen White tulis begini ya, kalian bisa baca kutipannya. Saya sudah pernah share ini di Bible Study. Dia bilang waktu bangsa Israel mau menurut nih, itu datang dari selfish motive karena mereka pikir, kalau saya menurut Tuhan pasti berkati, kalau saya melanggar Tuhan pasti akan kutuk atau tidak mendapat berkat. Yang menjadi pusat siapa? Saya kan? Saya menurut pasti saya diberkati, semua pasti. Porap trip, kalaupun ada perbuatan baik, itu ada selfish motive. Teman-teman, we have to accept that. Kita harus terima itu. Harus terima itu karena itu kenyataan untuk Tuhan menelanjangkan kita akan kita punya kesombongan teman-teman. Karena kita punya self. Kita harus lihat kita itu telanjang di Wahyu 3. Nggak ada kebenaran Kristus di kita. We need the righteousness of Christ yang menutup ketelanjangan kita teman-teman. Kita ini manusia selfish. Ellen White bilang, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dulu love, sekarang sudah diganti dengan selfish. Love dengan selfish itu sesuatu hal yang bertolak belakang, tidak bisa match. Hukum Tuhan, apa hukum Tuhan? Itu kan love, betul kan? Love God and love others. Nah, kalau saya punya hati yang selfish, bisa nggak saya menurut hukum Tuhan yang love? Ya nggak bisa. Dan kalaupun ada perbuatan baik, pasti dari selfish, bukan dari love. Bisa ngerti kan ya, dia punya dia punya prinsip yang Alkitab sendiri bilang, Ellen White, Wagner, atau Jones, itu yang diulang-ulang untuk menyatakan saya punya diri ini sangat keji, teman-teman. Without righteousness of Christ, kita nggak bisa bikin apapun yang baik. Nggak bisa, teman-teman. Dan kalau Tuhan Yesus datang, dia mau cari apa? Apa ada jubah, ada wedding garment di kita. Sedangkan saya sendiri nggak benar-benar confess saya punya dosa. Saya mau confess saya punya dosa, saya tahu saya mau bikin besok. Gitu. Sudah ada di rencana saya mau bikin besok lagi gitu. Oh Tuhan, tolonglah saya hari ini misalnya nih ya. Saya marah atau saya tersinggung. Tapi saya tahu saya akan marah lagi besok seperti itu teman-teman. Saya tahu saya akan tersinggung lagi gitu. Makanya ya yang saya bilang, makanya kita semua harus belajar benar-benar kembali lagi ke proses justification. Tapi kita harus belajar itu lihat dari kayu salib. Dan saya mau kasih kayu salib teman-teman. I wanna share about the cross yang A.T. Jones kasih. Dia punya khotbah di tahun 95 apa 97. Itu ada, dia punya khotbah mengenai kayu salib. Aduh. Dan itu kita harus lihat ya teman-teman. Dan kita akan ke situ, oke? Supaya kita bisa melihat betapa kejinya dosa itu dan betapa we really need righteousness of Christ, teman-teman. Kita sangat membutuhkan itu. Kalau enggak,
Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa saya di title to heaven, nggak bisa saya fitness ke surga. Dua-dua itu nggak ada di saya teman-teman. Dan kalaupun saya dan teman-teman masih hidup sekarang adalah untuk kita benar-benar Tuhan kasih kesempatan benar-benar mau mengetahui kebenaran Tuhan itu dengan sesungguhnya, supaya itu bisa dimanifestasi di dalam diri kita. Karena itu yang Tuhan tunggu. Emang Tuhan tunggu apa? Apakah Tuhan mau tunggu saya udah kaya raya terus dia datang? Atau Tuhan menunggu saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang waduh no, dia mau tunggu bagaimana saya itu melihat ketelanjangan saya dan melihat betapa saya membutuhkan kebenaran Kristus. Itu yang Tuhan tunggu dan kebenaran itu dimanifestasi dalam diri kita. Ini yang Ellen White bilang, righteousness within is testified to by righteousness outside. Righteousness within dijustify, pasti righteousness outside ada dia punya testimoni yang orang lihat, ada kebenaran di luar yang dinyatakan. Tapi itu harus ada righteousness within dulu. Kalau nggak ada righteousness within di dalam diri kita, nggak akan mungkin ada righteousness outside. Karena righteousness outside atau without itu karena hasil di righteousness within. Sanctification akan terjadi, buah yang baik akan keluar kalau sudah ada di justify dulu. Kalau kita sudah menerima Kristus, kan tadi bilang, Ellen White punya kutipan, waktu kita menerima kebenaran itu sama dengan menerima Kristus. Jadi kalau saya menolak Kristus, ya nggak mungkin saya mau menurut hukum Tuhan dengan sempurna kalau saya menolak Kristus in the first place. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Pastor Jackie. Apa ada lagi? Boleh sedikit lagi. Iya, jadi Ya, yang ya, ya, saya mau ya, ya. tekankan adalah Sure. sebenarnya tetap harus ada kebaikan kan Ya, keluar ya. dari diri kita begitu. Betul. Cuma hati-hati di mana posisi kita dalam berbuat Hmm, baik tadi. Nah, that's right. sekarang juga termasuk kesalehan tadi. Eh, Mhm. Kata saleh mungkin sebenarnya sama saja ya, baik, saleh gitu ya. Ya, Tapi supaya lebih konsentrasi penurutan hukum itu kan konotasinya saleh contohnya gitu. Nah, kita juga berarti kan dituntut saleh. Nah, seperti itu. ya, Cuma bagaimana kita bisa saleh kalau kita belum dibenarkan. Jadi pembenaran inilah yang memang harus pertama kali didapat oleh kita. ya, Jadi sebenarnya itu penekanan Joy sekarang kan ya, bahwa ya. Ya. awalnya harus ada pembenaran dulu. Apa itu di Betul. justification dulu. Justify, iya, Terima dibenarkan. kasih. Iya, thank you Pastor, terima kasih. Iya, jadi itu yang Ya, jadi kan dibilang kan kesalehan kita kan kain mhm, kotor katanya. betul. Nanti kita pikir, oh berarti saya nggak perlu saleh. Toh Iya, kain kotor juga gitu. that's right, Jadi artinya kita tetap harus ada penurutan kesalehan yes, itu yang dikategorikan kesalehan itu. that's right. Cuma itu sumbernya dari mana? Iya, Sumber kesalehan itu dari mana? Kalau sumber kesalehan itu dari diri, maka tadi iya, sombong ya itu dicemari oleh diri. iya, iya, Tapi betul, kalau itu memang sumbernya adalah dari dari Kristus, maka itu adalah kasih that's yang right, kasih tidak mementingkan diri. Terima that's kasih. right. Thank you Pastor. Betul yang Pastor Jackie ada bilang ya. Itu yang Pastor Jackie ada bilang, itu yang tadi saya coba katakan. Tetapi kesalehan itu pun yang tadi yang buah yang keluar dari kita atau penutan yang sempurna itu tidak bisa terjadi kalau kita belum di-justify atau kalau kita belum dibenarkan. Oke? Atau kalau kita tidak menerima Kristus. Atau kalau kita masih memegang dosa, atau kita masih mencintai akan dosa yang kita lakukan. Kita tidak memberikan diri kita, dosa kita, surrender kita punya hati. Dan kita akan lihat ya, bagaimana pengampunan, pengakuan dosa itu yang benar itu seperti apa. Nah, baru kita lihat teman-teman akan mengoreksi diri kita. Tuhan pasti akan ingatkan dosa-dosa kita yang kita belum benar-benar akui kepada Tuhan. Itu pasti akan terjadi.
Karena bangsa Israel dulu di sebelum Day of Atonement, itu yang mereka lakukan dan itu sebenarnya kita harus lakukan sekarang, teman-teman. Karena kita membutuhkan kebenaran Kristus. Dan Ellen White bilang kebenaran Kristus nggak bisa dikasih untuk mau cover kita punya dosa. Itu artinya kebenaran Tuhan dikasih waktu kita benar-benar nggak mau lagi itu dosa gitu. Kristus nggak bisa mau cover kita, sedangkan kita masih mencintai dosa itu nggak bisa. Kebenaran Kristus itu diberikan bukan untuk menutupi saya punya dosa. Kalian baca teman-teman, banyak sekali kutipan-kutipan Ellen White yang untuk bisa memberikan kita pengertian yang benar bagaimana kebenaran itu bisa didapati. Oke? Thank you, Pastor. Ada lagi? Oke. Oke ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya akan melanjutkan apa yang kita sudah belajar pada waktu lalu. Yang tadi saya sudah review ya, hal-hal yang penting yang kita sudah review tadi. Oke. Ya ini ya tadi kita mau baca hanya kutipan yang hijau ini, yaitu sanctification itu apa? True sanctification atau penyucian yang benar. Artinya perfect love, perfect obedience, ini ya cinta yang sempurna dan penurutan yang sempurna, kesesuaian yang sempurna terhadap kehendak Tuhan. Kita akan disanctify melalui penurutan terhadap hukum. Jadi ini teman-teman, inilah yang Tuhan minta, itu yang tadi yang Pastor Jackie minta. Inilah dia punya buah. Ini perfect obedience, perfect love, love to God and love others. Perfect conformity sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah sanctification, teman-teman. Tapi ingat, sanctification ini waktu ada penurutan dari orang lain lihat atau hukum lihat itu yang hukum menjadi saksi ya. Kita ada perfect obedience. Kita harus ingat itu semua adalah kebenaran Kristus yang Kristus berikan untuk kita disanctify. Bukan kebenaran saya untuk membuat saya sanctify, no. Teman-teman, ini sangat penting. Kenapa? Karena di Yeskiel 20 ayat 12 dia bilang, hari Sabat itu adalah sign di mana I am the Lord that sanctify you. Jadi hari Sabat itu tanda Tuhan yang menyucikan kita, bukan saya yang menyucikan saya punya diri. Hari Sabat itu tanda dari righteousness by faith ya teman-teman kalau kita belajar. Orang yang akan menguduskan Sabat dengan sebenarnya adalah orang yang benar-benar mengerti righteousness by faith, teman-teman. Bagaimana dia dibenarkan dan bagaimana dia dikuduskan, itu semua karena Tuhan yang lakukan. Dan hari Sabat itu adalah tanda itu. Oke? Oke ya, kita sudah lihat. Oke. Nah sekarang ada beberapa kutipan yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Dan ada satu pelajaran yang kita mau share sama teman-teman mengenai proses sanctification yang kita mau share pada saat ini. Dan mudah-mudahan kita bisa selesai. Nggak akan banyak ya teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan ini pelajaran minggu lalu. Ada kutipan-kutipan sini saya mau bagikan. Kemudian teman-teman bisa tambah berpartisipasi lagi ya. Oke, saya mau baca ini. Jadi ini adalah kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari proses dari sanctification yang kita sudah belajar pada minggu lalu. Ini dia punya kesimpulan, teman-teman. Oke, dikatakan di sini bahwa dia yang mencoba untuk mencapai surga dengan usaha-usahanya dalam penurutan akan hukum, dia itu mencoba sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ini lagi berbicara mengenai siapa? Usaha-usaha kita, teman-teman. Oke? Jadi kalau saya mau coba masuk surga dengan saya punya usaha-usaha, lihat hukum, itu mencoba sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi. Istilahnya, forget about it, you are not going to heaven. Gitu. Impossible. Oke? Kemudian Ellen White bilang, tapi jadi manusia, ini ya kesimpulan, tidak bisa diselamatkan tanpa obedience. Nah, ini dia. Jadi Ellen White bilang, kita juga
untuk kita juga untuk diselamatkan, kita nggak mungkin bisa diselamatkan kalau kita tidak menurut. Tetapi ini dia ya, ini dia punya konklusi. Tapi his work, pekerjaan itu untuk obedience maksudnya, should not be of himself, bukan dari dirinya. Kristus yang akan bekerja di dalam dia, baik kemauan maupun melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, teman-teman. Ini intinya, teman-teman. Ini, teman-teman. Apakah Tuhan menuntut obedience? Apakah Tuhan menuntut perfect obedience? Itu perfection Tuhan tuntut terus karena hukum menuntut itu, teman-teman. Dan hukum itu adalah Tuhan punya karakter ya. Jadi kita nggak bisa ke surga kalau kita nggak menurut, nggak ada perfect obedience. Tapi ingat, ini yang Ellen White bilang, penurutan akan hukum bukan saya punya usaha. Ini pekabaran malaikat ketiga. Tuhan Yesus yang melakukan, inilah righteousness Kristus yang di-impart supaya kita ada penurutan, teman-teman. Oke? Kita lanjut. Kalau manusia bisa diselamatkan dengan usaha pekerjaannya, dia bisa saja dalam dirinya bersuka cita. Usaha-usaha manusia, usaha-usaha yang the effort that man makes in his, jadi usaha-usaha yang manusia lakukan di dalam kekuatannya untuk mendapatkan keselamatan. Ingat teman-teman. Jadi usaha saya, oke, saya harus berusaha untuk menurut hukum, ini dia bilang. Tanpa Kristus ini ya. Usaha itu yang dia lakukan untuk dengan kekuatannya untuk mendapatkan keselamatan. Perhatikan ini baik-baik. Itu dilambangkan dengan persembahan dari Kain. Aduh, nah ini yang tadi yang saya bilang. Semua yang manusia bisa lakukan tanpa Kristus dipolusi atau dikotori dengan selfishness, dengan cinta diri dan dosa. Waduh, teman-teman, ini ya tadi teman-teman. Waktu saya menolak Kristus dan kebenarannya, dengan cara apa? Saya tidak memberikan saya punya dosa sepenuhnya kepada Kristus untuk mendapatkan dia punya kebenaran gitu. Itulah cara saya menolak Kristus, teman-teman. Masih ada dosa yang saya suka, yang saya mau tetap, saya tahu saya akan bikin-bikin itu, walaupun saya berdoa minta ampun. Jadi kalau saya punya hati seperti itu, tidak kasih semua sama Tuhan, Tuhan nggak bisa kasih dia punya righteousness. Atau sama dengan kita menolak Kristus, atau sama dengan Wahyu 3, Kristus lagi mengetok-ngetok kita di luar, karena saya nggak mau membuka diri untuk Kristus gitu. Tapi emang di luar mana? Apakah Kristus meninggalkan saya? Enggak. Kristus di dalam diri kita bekerja terus, tapi saya nggak mau membuka hati untuk dia gitu. Dan kalau saya tidak mau membuka hati untuk Kristus dengan menerima kebenarannya karena saya mau ada dosa yang saya mau masih tetap lakukan, itu semua apapun yang saya lakukan, ini Ellen White bilang, all that man can do without Christ, tanpa menerima Kristus atau tanpa mendapatkan jubah kebenaran Kristus, itu dipolusi dengan selfishness, cinta diri dan dosa. Itulah yang tadi saya bilang. Kalau saya belum di make right, terus kemudian saya mau berbuat baik nih, itu pasti ada selfish motive, pasti. Dan itu adalah dosa, teman-teman. Dan saya hanya menambah dosa kepada dosa yang saya lakukan. Dan teman-teman, apa Ellen White bilang? Kalau kita lakukan itu sama dengan saya punya offering sama dengan persembahan dari Kain. Aduh, teman-teman. Terus kita bilang, saya mau berbuat sebaik-baiknya, sebaik-baik berusaha membuat list saya punya pelayanan untuk Tuhan. Supaya Tuhan menerima saya, tetapi ada dosa yang saya nggak mau kasih. Teman-teman, itu sama saja dengan Kain punya persembahan. Sama, teman-teman. Jadi kalau kita baca cerita Kain, jangan kita rasa, duh Kain ini memang jahat sekali ya. Ya, coba bacakan, bacalah diri sendiri. Saya ini jahat sekali, teman-teman. Saya menolak Kristus, terus menolak Kristus dengan tidak memberikan dosa saya. Saya masih mencintai dosa. Itu sama dengan saya menolak Kristus. Itu sama, teman-teman.
Dan kemudian saya mau berbuat baik untuk memadamkan murka Tuhan. Aduh, udah sama dengan agama kekafiran dan persembahannya sama dengan Kain. Oke? Tapi lihat Habel, ini ya, ini yang Habel. Tapi apa yang dilakukan melalui iman itu diterima oleh Tuhan. Apa yang Habel bawa? Domba. Apa di domba? Ada darah. Apa darah? Darah melambangkan kehidupan. Di dalam darah ada kehidupan. Ada kehidupan Kristus. Jadi, saya punya usaha-usaha itu pun yang misalnya ada usaha di diri kita, kita harus tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam saya yang saya terima dengan iman, teman-teman. Oke, lanjut ya. Dia yang mencari ketika kita mencari untuk memperoleh surga melalui jasa-jasa Kristus. Nah, ini yang sama dengan Habel ya. Membawa domba karena dia tahu tanpa Kristus, tanpa ada darah Kristus yang dicurahkan, ya nggak bisa. Saya mau berusaha apapun nggak bisa. Harus ada kehidupan Kristus di dalam diri saya yang saya terima, yang baru kemudian Ellen White bilang, baru kita punya soul make progress. Baru ada kemajuan. Kita lihat kepada Yesus adalah sumber dan adalah permulaan dan akhir dari kita punya iman. Kita akan pergi dari kekuatan, dari kepada kemenangan, dari for through Christ, melalui Yesus, the grace of God, kasih karunia Tuhan telah bekerja untuk kita punya complete salvation. Ya ini teman-teman. Jadi kalau saya mau berusaha ke surga dengan usaha-usaha saya, tapi saya menolak Kristus, ya sama dengan Kain punya persembahan, sama kita nggak akan bisa bikin progres, akan stuck di situ, akan jatuh terus. Saya bilang, capek deh. Ya iya capek. Emangnya dosa itu nggak capek? Kenapa capek? Karena Roh Kudus tegur terus kita di dalam gitu. Membuat kita nggak nyaman gitu teman-teman. Nggak nyaman sekali hidup kita gitu. Jadi Roh Kudus tegur terus. Kita punya kehidupan tidak ada kenyamanan dalam diri kita. Dan saya mau berusaha untuk dapat surga dengan usaha saya. Aduh teman-teman, inilah persembahan Kain yang Tuhan mau ingatkan. Joy, jangan sampai begitu. Ini semua usaha kamu, apapun yang kamu lakukan, itu semua karena darah Kristus, kehidupan Kristus di dalam kamu, dan kamu terima dengan iman, menerima Kristus, kemudian akan ada hasil. Bukan dari saya punya usaha untuk mendapatkan hasil. Kalau saya berusaha untuk ada hasil untuk ke surga, itu tidak akan pernah terjadi. Oke? Kemudian, ada satu kutipan yang saya mau bagikan kepada teman-teman, walaupun ini kutipan sudah diulang-ulang, saya bagikan, tapi saya mau bagikan betapa kita harus belajar pekabaran malaikat ketiga, teman-teman. Oke, betapa kita harus mempelajari pekabaran dari A.T. Jones dengan Wagner. Saya nggak malu lagi untuk bilang itu, teman-teman. Ya kenapa saya harus malu? Karena Ellen White aja tidak malu untuk mengatakan itu, dan ini yang dia bilang ya, teman-teman. Yang dari pelajaran justification and sanctification. Kalian akan lihat di sini di mana A.T. Jones dengan Wagner memberikan pelajaran justification and sanctification. Kalian akan lihat di sini. Oke? Mari kita lihat sini ya. Tuhan dengan His great mercy, dengan kasih kemurahan yang besar, mengirimkan pekabaran yang sangat precious, berharga, kepada umat-umatnya melalui Elder E.J. Wagner dan A.T. Jones. Ini E.J. Wagner dengan A.T. yang di A.T. Jones. A.T. di dalam kurung itu bukan saya tulis ya, itu memang Ellen White tulis. Oke. Jadi pekabaran yang sangat berharga yang diberikan kepada Wagner dengan Jones. Ini pekabaran membawakan this message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior. Jadi pekabaran ini membawa di hadapan dunia yang sangat jelas itu Tuhan Yesus yang ditinggikan atau juru selamat ditinggikan. The sacrifice for sins. Pengorbanannya untuk dunia
kepada seluruh dunia. Nah, ini yang akan kita belajar nanti di kayu salib ya. Yang tadi saya bilang, saya mau share A.T. Jones punya message mengenai kayu salib. Terus waktu pekabaran ini diberikan, inilah pekabaran yang diberikan oleh Wagner dengan Jones. Apa? Pekabaran itu yang the most precious message it presented, diberikan, yaitu pekabaran itu adalah justification, pembenaran oleh iman dalam kepastian. Jadi teman-teman, yang tadi kita bilang, untuk kita memperoleh penurutan yang sempurna, bukankah kita harus dibenarkan dulu? Iya kan? Di-justify dulu. Nah, ini proses justification dan proses sanctification, yaitu pekabaran malaikat ketiga, yang pekabarannya sangat berharga, itu diberikan melalui Wagner dengan Jones, teman-teman. Oke? Terus dia bilang, it. Jadi pekabaran itu yang sangat berharga itu, yang mana Yesus ditinggikan ya, dengan dia punya pengorbanannya akan dosa, itu mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus. Oke, coba kalian perhatikan baik-baik. Dalam kalimat yang saya baca ini ada dua hal yang Wagner, yang Ellen White tulis. Dan kalau kalian baca baik-baik, kalian bisa bilang inilah justification dan inilah sanctification. Oke, lihat ya. Dalam pekabaran itu, it invited the people, mengundang orang-orang untuk menerima the righteousness of Christ, ya kan? Untuk menerima kebenaran Tuhan, which is made manifest, yang akan dimanifestasi dalam penurutan terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Amin. Jadi pekabaran ini adalah mengundang kita menerima Kristus punya righteousness, oke? Atau menerima jubah kebenaran Kristus di mana kita di-justify. Waktu saya di-justify, apa yang terjadi? Akan ada manifestasi dari semua penurutan terhadap semua hukum Tuhan. Jadi dengan kata lain, Ellen White bilang, pekabaran A.T. Jones adalah bagaimana saya di-justify dan kemudian di-sanctify. Karena di-sanctify itu adalah perfect obedience, kan? Jadi itu semua adalah pekerjaan Kristus di dalam kita, mengundang kita untuk terima kebenaran. Kenapa? Karena saya merasa diri ada kebenaran saya sendiri yang saya nggak perlu Kristus gitu. Ya sudahlah, saya bikin sendiri, saya punya penurutan, saya bisa kok untuk menurut hukum Tuhan. A.T. Jones dengan Wagner kasih kamu nggak bisa. Makanya tadi Wagner punya kutipan di atas tadi apa? Nggak akan bisa perfect obedience kalau kamu belum dibenarkan dulu. Itu kan yang Wagner tadi bilang. Nah itulah yang Ellen White bilang. Mereka berdua punya message yang sangat penting untuk kita ketahui, teman-teman. Bagaimana proses justification dan sanctification terjadi dalam diri kita, yaitu dengan kebenaran Kristus. Oke? Kemudian kita lanjut ya. Banyak yang sudah kehilangan pandangan terhadap Yesus. Mereka punya mata ditujukan kepada dia punya ketuhanannya, dia punya jasa-jasanya, dia punya cinta yang tidak berubah kepada manusia. Oke? Semua kuasa diberikan kepada tangannya supaya dia memberikan pemberiannya yang sangat kaya kepada manusia, pemberian yang kaya kepada manusia, imparting, memberikan, ini impart ya teman-teman, ini imparted, oke? Memberikan the priceless gift. Memberikan dia punya pemberian yang tidak ada harganya, tidak tertandingi harganya, atau kalau misalnya ada di dunia ini orang mau jual sesuatu, tapi nggak bisa dibayar karena harganya sangat tinggi yang manusia tidak mampu bayar. Oke, apa itu dia punya priceless gift? Of his own righteousness. Oh man. Kepada umat manusia yang tidak berdaya, teman-teman. Jadi teman-teman, ini Tuhan kasih impart dia punya his own righteousness kepada kita. Oke, itulah hadiah yang tidak ada taranya, dia punya harga, teman-teman. Yang itu Kristus kasih dia punya righteousness. Tapi
kita harus menerima righteousness yang pertama dulu ya teman-teman, yang mana di-impute dia punya righteousness dengan memberikan kita punya dosa. Kemudian dia punya righteousness itu akan bekerja terus untuk saya punya proses sanctification. Kemudian, karena ini pekabaran yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita semua, apa Ellen White bilang? This is the message. Inilah pekabaran yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Teman-teman, berarti kalau kita mau ambil bagian dalam pekabaran untuk diberikan kepada dunia, justification and sanctification, kita harus benar-benar tahu apa itu justification and sanctification, atau kita harus benar-benar tahu itu kebenaran Tuhan yang diperhitungkan dan yang kebenaran Tuhan yang di-impart, di-impute dengan di-impart. Kita harus tahu dan kita harus bawakan itu di dalam kayu salib ya, dalam pekabaran di kayu salib teman-teman. Kemudian dibilang ini adalah pekabaran yang diberikan kepada dunia. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang akan diproklamasikan dengan seruan nyaring, yang akan dihadiri dengan kecurahan Roh Kudus dalam jumlah yang sangat besar, atau ini the outpouring of the Holy Spirit without measure, yang tidak ada tanpa batas. Itu ya dengan kata dengan kutipan yang lain yang Ellen White tulis, without measure. Jadi teman-teman, bagaimana seseorang bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas? Melalui pekabaran malaikat ketiga. Apa sih pekabaran malaikat ketiga? Righteousness by faith. Apa itu righteousness by faith? Yaitu kebenaran Tuhan diberikan kepada manusia, satu untuk di-justify, satu untuk di-sanctify. Itu yang saya harus ketahui, saya harus alami, dan itu akan ada kuasa untuk kita kasih ke dunia, dan itu akan mendapatkan, pekabaran itu akan diserukan dengan suara nyaring. Kemudian teman-teman, untuk kita pribadi atau gereja akan mendapat kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi teman-teman mau kecurahan Roh Kudus tanpa batas? Saya mau kecurahan Roh Kudus tanpa batas teman-teman. Dan inilah pekabaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan pekabaran ini yang kita lagi belajar, justification and sanctification, seperti itu. Untuk menerima kebenaran Kristus, karena saya punya kebenaran itu tidak ada teman-teman. Ada tapi kain lara ya. Kita bilang kotor. Semua dikontaminasi dengan dosa. Itulah kebenaran kita teman-teman. Apapun yang saya bikin itu selfish. Dari hati yang jahat pasti perbuatan saya jahat. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah dua kutipan yang minggu lalu saya sudah taruh tapi tidak sempat saya bagikan. Dan sebenarnya ini adalah kesimpulan yang mana Tuhan menuntut penurutan, tapi penurutan itu dengan usaha kita, dan surga tidak bisa terima kita tanpa ada perfect obedience, tapi kita tahu itu adalah obedience dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran kita, dan pekabaran yang kita harus tahu teman-teman, yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yaitu kebenaran Kristus. Dan itu pekabaran ini teman-teman, saya pun baru bisa mengerti. Dan saya nggak bisa klaim saya mengerti seluruhnya karena banyak sekali yang harus saya belajar lagi dan ketahui dan diulang-ulang lagi, yaitu pekabaran yang diberikan melalui Wagner dengan Jones. Oke, di mana kita dalam pekabaran itu Tuhan berikan kebenarannya, yaitu satu di-justify dan satu di-sanctify. Untuk apa? Saya menerima kecurahan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya dunia juga mengerti pekabaran ini. Untuk apa teman-teman? Untuk keselamatan mereka. Untuk apa? Untuk penurutan yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau supaya kita semua bisa fit ke surga. Cocok dengan orang-orang yang ada di surga. Dan dunia lagi tunggu. Kenapa ini kita belum bisa, istilahnya kenapa kita, saya belum bisa kasih ke dunia. Bisa kita kasih ke orang lain. Tetapi masalahnya kita sendiri belum mengerti dengan jelas dan belum juga mengalami karena kita punya pengertian masih belum sempurna mengenai kebenaran Kristus. Kalau pengertian kita sempurna mengenai kebenaran Kristus, kita bisa alami dan bisa dibagikan ke dunia, dan dunia juga akan mengalami pengalaman yang sama, teman-teman. Oke, mendapat kecurahan Roh Kudus tanpa batas.
Dan Tuhan lihat, wow, umat-umat Tuhan sudah perfectly reproduce his character secara sempurna. Itu Christ Object Lesson 69. Tuhan bilang, I'm ready to come. Because kita lihat umat-umat Tuhan sudah perfectly reproduce, sudah menghasilkan buah akan karakter Tuhan dengan kebenarannya sendiri. Kemudian Tuhan bilang, I'm ready to come. The church is ready, the world is ready. I'm ready. Kita udah ready dari dulu, cuman kenapa saya belum datang, masih tunda, karena saya mau umat-umat Tuhan mengerti, mengalami, dan bisa berikan kepada dunia. Dan bukankah pekabaran ini diulang-ulang terus teman-teman dari tahun 1888 dan seterusnya, dan seterusnya. Umat-umat Tuhan gereja menolak terus, menolak terus. Tapi saya yakin ya, saya yakin di zaman kita, di generasi kita, gereja akan menerima dan Tuhan akan datang, teman-teman. Oke, apa ada tambahan di sini? Dia punya dari kutipan yang kita baca. Ada teman-teman mau kasih tambahan? Brother Eric, Brother Ebing, sorry. Lali, Onang, Sister Telly, Pastor Jackie, Dino, Tante Cory. Apa ada tambahan di sini? Saya nggak tahu apa saya harus ke dalam proses sanctification karena waktunya sudah selesai, sudah 2 jam. Apa mungkin teman-teman ada tambahan? Mungkin silakan. Oke. Oh, oke, ya silakan Pastor. Ya, makasih Joy. Yes. Ya. Saya mau tekankan helpless human. Ya. Ini harus kita mengerti di dalam diri kita bahwa tetap saja kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus, hanya Yesus. Jadi pandangan kita harus selalu kepada Yesus. Bagaimana kita bisa memandang selalu kepada Yesus? Ialah ketika hukum itu menuntut kita. Jadi selalu itu. Jadi ketika kita memang yakin bahwa hukum itu standarnya itu tidak turun, tidak bisa dikompromikan, maka di situ selalu akan mendorong kita untuk melihat kepada Yesus. Jangan melihat kepada diri. Jadi wah, ini tuntutan hukum. Lalu kemudian saya melihat diri. Nah, ini dia. Ketika saya melihat diri, itulah kita akan tertekan. Tadi yang seperti itu. Nah, perasaan tertekan itu sebenarnya adalah enmity tadi, anugerah yang dikaruniakan kepada kita. Jadi harus muncul itu ada rasa bersalah, dan ketika perasaan bersalah itu karena tuntutan hukum itu tinggi, kita tidak bisa memenuhinya. Itu terus langsung lari lagi kepada Yesus. Jadi itu selama kita melihat hukum itu tuntutannya tinggi dan murka Allah kepada dosa itu luar biasa, maka kita harus langsung lari lagi kepada Yesus. Dan itu akan terus berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan sanctification ini nanti kelanjutannya saya lihat di layar. Sanctification is lifetime process. Jadi akan ada proses terus begini, dan itu sebenarnya nanti ada hubungannya dengan yang saya singgung yang lalu mengenai kemauan, ya, kuasa kemauan yang harus dilatih. Kuasa kemauan yang harus dilatih. Kalau boleh saya kirim juga kutipannya untuk pegangan bagi kita untuk belajar selanjutnya. Ini saya bacakan ya. Agama yang murni berkaitan dengan kemauan. Kemauan adalah kekuatan yang memerintah dalam sifat alami manusia.
membawa semua kemampuan lain di bawah kekuasaannya. Kemauan bukanlah selera atau kecenderungan. Nah, ini yang dilatih ini. Ini kemauan bukanlah selera atau kecenderungan. Kalau misalnya kemauan itu tidak dilatih, maka itu ya akan menjadi selera atau kecenderungan. Jadi ya udah kebawa begitu, udah jadi lifestyle, jadi udah akhirnya nggak ada lagi kuasa kemauan itu di dalam diri kita. Itu sebabnya kemauan harus dilatih. Nanti kita akan arah ke sana ketika proses lifetime penyucian ini terjadi kepada diri kita. Kemauan bukanlah selera atau kecenderungan, tapi kekuatan penentu yang bekerja pada anak-anak manusia untuk tunduk kepada Tuhan atau ketidaktaatan. Ya, jadi ada kemauannya, tapi kemauan itu adalah kemauan mau tunduk atau mau melawan. Ya, gitu ya. Jadi kemauannya untuk tunduk atau melawan. Kalau kemauan kita untuk tunduk, barulah nanti kuasa Allah itu akan bekerja gitu. Bekerja, dan itulah kemudian proses penyucian terjadi, maka penurutan itu akan tampil di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor atas dia punya tambahan ya. Jadi itu kemauan itulah yang Ellen White tulis itu the will ya, the will power yang di Rasul Paulus bilang di Filipi 2 ayat 13, to will and to do, itulah Tuhan yang akan melakukan di dalam kita kemauan, baik kemauan maupun pekerjaan. Dan kemauan itu adalah enmity ya, yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan kemudian Tuhan menaruh kemauan dan juga Tuhan yang melakukan di dalam diri kita. Dan betul ya, itu kemauan itu Tuhan yang taruh dalam kita. Masing-masing orang itu ada kemauannya. Dan bagaimana kemauan kita itu kita submit kepada Tuhan untuk Tuhan yang melakukan di dalam diri kita. Apa baik dalam pengakuan dosa maupun di dalam proses penyucian, yaitu penurutan akan hukum-hukum Tuhan atau kebenaran Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita, baik kemauan dan maupun pekerjaan Tuhan. Dan memang betul, itu kemauan itu kita tunduk kepada Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan kemauan kepada kita, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kemauan yang Tuhan berikan kepada kita, dan saya mau kasih. Saya put my will, ada Ellen White punya tulisan, saya put my will in your will. Saya punya will di kehendak Tuhan, dan kemudian Tuhan yang akan melakukan di dalam diri kita. Oke, thank you Pastor Jackie atas tambahannya. Ada lagi, saya rasa kita nggak bisa teruskan di dalam sanctification is lifetime process, karena ini dia punya pelajaran sendiri yang sebenarnya itu saya mau kasih pada hari ini, cuman saya mengulang tadi karena saya dapat satu impression yang dari Tuhan yang berikan bagaimana dalam proses pengampunan dosa itu kita benar-benar ya dan sungguh-sungguh dalam hal itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa lanjutkan next time. Sebelum kita tutup, apakah teman-teman ada lagi yang mau tambahkan? Gimana, Brother Ebing, Sister Telly, Lali, Onang? Okay. Ya, halo. Oh ya, oke, silakan Bing. Ya, jadi kalau mau melihat ya bagaimana proses penyucian itu terjadi, itu sangat ditentukan dari pembenaran itu sendiri. Dan bagaimana pembenaran itu sendiri terjadi, itu harus ada proses pengadilan Tuhan ya, di mana Tuhan mau menginsafkan manusia dari dosanya, dan ketika manusia insaf, barulah dia melihat kebutuhan akan juru selamat. Nah, selama manusia tidak insaf, ya, selama manusia tidak insaf akan jahatnya dosanya, dia tidak akan pernah menyadari atau membutuhkan yang namanya juru selamat. Dan korban Yesus sebagai juru selamat itu pun tidak akan pernah diberikan untuk mereka yang
yang tahu ada dosa tapi tidak betul-betul melihat bahwa dosa itu jahat gitu. Itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini hanya bisa terjadi bagaimana Yesus menutupi dosa-dosa manusia ya, atau menutupi manusia berdosa dengan jubah kebenarannya, itu hanya apabila kita eh, melihat dosa itu dan melihat betapa jahatnya dosa-dosa tersebut. Dan tidak ada tidak ada pembelaan atau pembenaran diri, atau kita memberi nilai sedikit saja positif terhadap dosa itu. Nah, baru pembenaran itu akan terjadi ketika kita seperti pencuri di kayu salib ya, ketika dia menyadari hidupnya dia sudah di ujung maut ya, kemudian dia insaf dengan dosa-dosanya dan kemudian dia memohon uh, anugerah dari Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan, dan saat itu juga dia menerima ya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, poin yang penting sekali di sini adalah bagaimana seseorang itu insaf terhadap dosanya. Karena tidak mungkin bagi Tuhan sendiri menutupi dosa-dosa manusia atau menghapus dosa manusia itu ketika manusia itu tidak insaf, ataupun insaf tapi seperti yang Joy bilang, besok kita akan buat lagi gitu. Itu adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi ya, ketika kita memberi nilai sedikit saja untuk melestarikannya atau membenarkannya. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi ketika Roh Tuhan datang ya untuk menginsafkan, maka poin yang paling penting sekali di situ adalah kita mengatakan dosa itu sebagaimana adanya, dan kita menerima semua konsekuensi dari dosa itu sendiri ya, bahwa ya kita pantas untuk dibinasakan tanpa ada pembenaran diri. Kita pantas untuk menerima segala konsekuensi dari dosa tanpa ada pembelaan-pembelaan. Nah, ketika ini terjadi, barulah pembenaran dari Tuhan atau pertolongan dari Tuhan untuk menutupi kita dari keberdosaan kita itu bisa terjadi. Yang mungkin itu aja dulu, Joy. Terima kasih. Ya, sorry. Thank you, Bing. Ya, jadi itulah teman-teman yang apa yang Brother Ebing tadi katakan, itulah impresi ya yang Tuhan berikan kepada saya sendiri dalam mempelajari pekabaran ini. Saya bilang, saya belum melihat dosa itu dalam arti yang sebenarnya. Saya belum lihat. Dan saya belum benar-benar melihat kayu salib itu dalam diri saya. Kayu salib itu masih dalam pandangan yang belum jelas untuk saya sendiri bisa lihat, teman-teman. Kalau saya bisa lihat dosa dan kayu salib itu dengan jelas, teman, kita pasti that's right. Kita pasti akan ada dia punya hasil yang mana kita nggak mau dosa itu lagi, dan kita tidak ada lagi dalam diri kita untuk membenarkan diri kita, teman-teman. Di saat Tuhan menyatakan dosa itu, saya bilang amin. Thank you Lord. I'll give it to you. Akan begitu. Nggak ada lagi, ya Tuhan kalau saya mau bikin ini, jadi gimana? Kalau saya mau kasih nggak ada, teman-teman. Kita akan lihat betapa dosa itu apa adanya ya, teman-teman. Baru proses justification terjadi. Jadi saya bilang, no wonder proses justification nggak terjadi, karena saya belum lihat dosa, dan no wonder tidak ada penurutan karena saya belum di-justify, belum dibenarkan. Saya bilang, aduh Tuhan, at least kuncinya ini sudah dapat setidaknya. Oke, setidaknya ada yang Tuhan bukakan yang saya bisa lihat dengan jelas. Dan saya bilang, Tuhan, yang saya minta ini ya, Tuhan, saya minta waktu kita mempelajari seterusnya pelajaran ini, saya minta Tuhan bukakan, tunjukkan, impress di kita, baik yang saya sudah pernah baca sebelumnya, atau apa ayat-ayat Alkitab yang saya sudah pernah ketahui, please impress in my mind, untuk bisa saya taruh di dalam Bible study, untuk bisa melihat betapa kejinya dosa itu, dan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Saya mau lihat itu, saya bilang. Saya mau lihat itu, supaya kenapa? Untuk kebencian akan dosa itu akan sangat jelas untuk saya
saya pribadi, dan saya mau itu saya alami Tuhan. Saya nggak mau untuk melihat dosa itu suatu yang is okay. Enggak, saya nggak mau lagi teman-teman. Dan saya mau untuk Tuhan, saya mau mengalami pengalaman bangsa Israel sebelum Day of Atonement, mereka betul-betul search their heart. Mencari diri sendiri, Tuhan, apa dosa yang saya lakukan yang saya belum akui, Tuhan ingatkan. Tuhan akan ingatkan teman-teman. Akan ingatkan, pengakuan dosa terjadi teman-teman. Dan proses justification terjadi teman-teman. Dan akan ada perfect obedience. Aduh, Ellen White bilang, setan benci pekabaran ini karena dia tahu kalau kita mengerti dengan jelas, kuasanya akan hilang. Dan saya aminkan itu waktu saya lihat, oh iya, kuasa setan akan hilang teman-teman kalau kita benar-benar mengerti proses justification, kebenaran Kristus, dan di mana Tuhan memberikan kebenarannya yang diimpart dan penurutan yang sempurna. Aduh, saya bisa lihat kuasa setan itu hilang teman-teman. Tapi kita harus lihat sama-sama ya teman-teman. Kita belajar sama-sama, kita lihat sama-sama, kita maju sama-sama. Melihat betapa keji dosa itu, mari kita belajar sama-sama, maju sama-sama teman-teman. Karena ini yang Tuhan tunggu teman-teman. Kita harus mengalami, saya mau mengalami pengalaman bangsa Israel di saat mereka berpuasa, berdoa dalam proses pengakuan dosa. Kalau ada orang yang masih berdosa akan binasa teman-teman. Kalau ada dosa satupun yang mereka tidak akui, imam besar tidak akui sebelum masuk di Ka'bah, dia imam besar itu pasti mati, teman-teman. Itu mengerikan, teman-teman. Bagaimana Tuhan melihat dosa itu? Apakah saya melihat dosa itu dalam pandangan itu atau enggak? Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita semua, dan itu yang akan saya minta Tuhan itu ya, teman-teman. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan bukakan karena Tuhan mau itu terjadi. Dan kita akan lihat dan belajar bersama-sama. Teman-teman, ada kutipan atau ada pelajaran atau anything yang mau share, please share supaya kita bisa lihat bersama-sama. Oke? Kalau Joy, Ya, silakan. boleh terakhir. Ya, silakan. Ini ya. Sehubungan dengan yang ini yang terakhir, pembicaraan terakhir, kita teringat waktu pembicaraan dengan Brother Onang ketika berkunjung sama saya di rumah sakit. Ya. Jadi ada pembicaraan menarik di situ mengenai pendamaian. Kita katakan bahwa hal tersulit bagi Tuhan untuk menyelamatkan manusia bukan pada saat Dia mau membenarkan kita. Hal tersulit bagi Tuhan adalah bagaimana Tuhan mau menginsafkan kita. Proses menginsafkan itu butuh 9 hari lebih. Tetapi proses pendamaian atau pembenaran itu hanya terakhir sekejap. Kalau kita lihat dalam upacara pendamaian. Jadi dari proses itu kita bisa lihat di mana letak kesulitan dari Tuhan. Yang paling sulit adalah bagaimana Tuhan membawa keinsafan terhadap dosa. Karena buat Tuhan tidak ada dosa yang begitu sulit yang tidak dapat diselesaikan Tuhan. Satu-satunya dosa yang Tuhan tidak bisa selesaikan adalah dosa yang kita tidak sadari atau yang kita sadari tapi kita benarkan. Itulah dosa yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tetapi di dalam pelajaran pendamaian itu kita bisa lihat ya, kesulitan Tuhan adalah saat Tuhan mau menginsafkan kita. Dan waktu untuk menginsafkan itu jauh lebih banyak daripada pembenaran itu sendiri. Oke, itu aja Joy, terima kasih. Iya, thank you Bing. Ini tadi Abing punya statement, kita kasih kutipan ini ya, yang ada dalam pelajaran tapi kita kasih. Dia bilang, dalam penderitaan dan kematian Yesus, Dia membuat atonement, pendamaian kepada semua dosa yang ignorance atau yang saya belum tahu, tetapi tidak ada provision kepada willful blindness. Jadi teman-teman, sudah diinsafkan oleh Tuhan, tapi saya nggak mau terima. Saya membenarkan akan dosa itu. Ini yang Tuhan nggak bisa selesaikan, teman-teman. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin saya belum tahu di masa lampau, terus saya, aduh ini dosa, ternyata kita minta ampun sama Tuhan. Itulah kematian Yesus untuk itu, menutupi, mengampuni akan dosa-dosa kita.
Oke, kemudian dosa itu dikirimkan nanti di bilik yang maha suci, kemudian ada proses blotting out sin, dan nanti kita akan bayar itu. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, kita tolak, kita pura-pura, bukan pura-pura, saya nggak mau lepaskan itu, teman-teman. Saya tahu itu dosa, tapi aduh, ini udah lifestyle saya susah, Tuhan. Ya itu nggak akan bisa Tuhan selesaikan, teman-teman. Kalau kita dengan sengaja ya, dan kita sudah ditegur oleh Tuhan, terus kita nggak mau kasih sama Tuhan, atau masih ada rencana-rencana atau dosa-dosa yang saya sudah tahu itu dosa, tapi saya bikin, itu yang nggak bisa Tuhan selesaikan, teman-teman. Dan betul Ebing bilang, apa susahnya sih Tuhan mau kasih kebenaran? Tidak ada susah, justru Tuhan mau kasih itu, tapi kitanya yang nggak mau memberikan dosa kita kepada Tuhan, karena dosa itu saya belum lihat dalam arti sesungguhnya gitu. Dan kalaupun saya sudah lihat dan saya tidak mau berikan, willful blindness, saya nggak mau kasih kepada Tuhan karena saya sangat mencintai sesuatu yang saya lakukan itu, ya Tuhan nggak akan bisa bikin atonement untuk saya punya dosa itu. Yang Tuhan tidak bisa selesaikan, bukan dari pihaknya Tuhan yang tidak selesai, dari sayalah yang bikin seperti itu, yang Tuhan tidak bisa kasih dia punya righteousness di dalam diri saya. Oke, thank you Bing atas dia punya tambahan. Dan nanti berikut kita akan bahas mengenai sanctification is a lifetime process. Jadi sepanjang umur hidup kita perlu sanctification. Nanti kita akan bahas ya, dan nanti saya coba bikin dia punya chart supaya kita bisa lihat proses sanctification itu berjalan terus dalam hidup kita. Selama saya hidup, proses sanctification itu harus terjadi setiap hari, ada perfect obedience. Di saat kita tidak menurut, kita kembali lagi ke langkah pertama di mana saya harus di-justify dulu, kemudian akan menghasilkan penurutan yang saya sanctification di mana kebenaran Kristus diimpart. Jadi teman-teman, banyak sekali ya yang harus kita ketahui, dan banyak sekali heart searching right now, teman-teman. Menyelidiki diri kita. Ini personal. Nggak ada pengaruh dari suami, nggak ada pengaruh dari istri, anak-anak, personal. Salvation is personal. Saya dengan Tuhan. Tapi suami, istri, anak-anak, tetangga, orang tua, keluarga bisa lihat yang terjadi di kita. Tetapi personal, itu saya punya hubungan dengan Tuhan, teman-teman. Bagaimana saya being honest dengan Tuhan, dan bagaimana dosa itu saya lihat. Dan itulah, kalau teman-teman, mulai hari ini ya, kita anjurkan bagaimana kita bisa lihat kayu salib, dan bagaimana kita baca firman Tuhan, dosa itu, minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Kita harus tahu itu, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan kebenaran Tuhan. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, karena mereka akan dikenyangkan. Oke, kita akan tutup. Kita sudah selesai waktunya. Nanti kita akan lanjutkan next meeting pekabaran ini, dan kemudian we need to go to the cross. Okay, we have to go. We need to study about the cross. Okay, dan kita yakin dan percaya kita akan bayar bersama-sama itu. Mari kita akan tutup. Kita punya Bible study, kita akan tutup dengan doa.